Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tidak terasa ya, bulan ini kita sudah mulai memasuki bulan Desember, dimana bulan ini adalah penghujung tahun ya adik-adik, dimana kita bersyukur karena Tuhan telah memelihara kita sampai akhir tahun ini. Nah, pada bulan Desember ini kita juga nantinya akan merayakan hari Natal ya adik-adik, ya dimana kita mengingat kembali tentang kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita sangat bersyukur ya untuk bulan ini. Nah, saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu kakak mau mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami anak-anak-Mu diberikan kesempatan untuk datang kepadamu Tuhan, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Dan juga nantinya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Tuhan, Engkau menuntun kami di dalam Roh Kudus, hingga kami dapat mengikuti ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti dengan baik. Dan apa yang kami dapat tidaklah berlalu, melainkan dapat kami tanamkan di dalam hati kami dan kami bisa bertumbuh dengannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita, kakak ingin mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Mari kita bernyanyikan bersama-sama. Seperti lagu tadi, kita juga mengucap syukur ya adik-adik untuk pagi hari ini, untuk burung-burung yang bertebangan di udara dan juga bunga-bunga di padang. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kayana. Tapi sebelum itu kakak ingin mengajak kita bersama-sama menaikkan pujian kita yang berjudul Baca Kitab Suci. Mari kita menyanyi bersama. Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan. Mengucap syukur karena hari ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah sekolah hari Minggu online. Nah, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa dulu ya. Kita minta pertolongan Tuhan agar kita boleh mengerti apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada adik-adik dimanapun berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Bapa karena kebaikan-Mu kami boleh ada di sini. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Biarlah Engkau memberikan hati yang siap untuk ditabur
dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan mereka boleh duduk diam, tenang, mendengarkan firman-Mu. Dan mereka nantinya boleh berbuah di dalam pengetahuan yang benar tentang firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hari ini, biarlah jadi atas kehendak-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang boleh disiapkan Alkitabnya ya. Kita mau membuka Alkitab kita bersama-sama. Kalian boleh mengambil Alkitabnya masing-masing. Nah, kakak tunggu ya. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, sekarang kalian boleh membuka Alkitab kalian, yaitu dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian. Nah, Kitab Kejadian ini adanya yang paling awal ya dari Perjanjian Lama. Sekarang kalian boleh buka dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-1 sampai ke-25. Kakak ulangi ya. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 25. Nah, nanti kalian boleh membacanya bersama-sama dengan orang di rumah. Sekarang kakak mau menanyakan kepada kalian. Kalian pernah nggak melihat rumah orang Eskimo? Nah, orang Eskimo itu tinggalnya di mana ya? Nah, orang Eskimo itu tinggalnya di kutub. Nah, mereka tinggal di tempat yang dingin. Jadi, mereka mempunyai rumah yang berfungsi untuk menghangatkan mereka dari udara yang sangat dingin, karena di kutub itu semuanya es ya. Nah, jadi mereka punya rumah yang namanya iglo. Bentuknya seperti ini ya. Lalu ada juga rumah yang dibangun di atas tiang yang tinggi seperti ini. Siapa tahu ini? Iya, seperti rumah adat Dayak ya. Jadi rumahnya dengan tiang yang tinggi itu berfungsi agar keluarga jauh atau rumah tidak dimasuki oleh binatang buas dan air. Misalnya ada banjir ya, jadi tidak masuk ke rumah. Lalu ada juga keluarga yang tinggal di rumah yang tinggi, bertingkat-tingkat. Nah, itu banyak kita temukan di kota besar. Karena apa? Karena di sana lahannya sangat sempit. Jadi untuk mensiasatinya dibangunlah rumah yang bertingkat-tingkat atau sering kita kenal dengan nama apartemen ya, atau rumah susun. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan banyak sekali tempat yang sangat nyaman untuk kita, yaitu seperti sarang untuk burung, untuk semut, dan juga rumah untuk singa, serta sarang untuk burung-burung di udara. Selain itu, kita juga harus bersyukur karena Tuhan juga menciptakan rumah untuk kita manusia. Jadi Allah memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk kita tinggali. Nah, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana sungguh luar biasanya Allah menciptakan tempat yang nyaman untuk bisa kita tinggali. Kakak ingin bertanya kepada kalian, bagaimana jadinya ya kalau ikan itu hidup di lubang tanah? Atau semut hidup di lautan? Lalu, mengapa padang pasir itu adalah tempat terbaik untuk unta? Dan kenapa burung itu membuat sarang di pohon? Dalam kitab Kejadian, kita mengetahui bahwa
Allah menciptakan tempat tinggal yang indah untuk semua ciptaannya. Nah, mari kita mendengar awal mula penciptaan Allah tersebut. Dahulu, pada awalnya tidak ada semut-semut dan burung-burung, tidak ada lubang semut atau sarang-sarang, tidak ada lautan, tidak ada gunung, tidak ada pepohonan, dan tidak ada manusia. Tetapi Allah ada dan menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan langit dan bumi ketika semua masih kosong dan hanya ada Allah. Pertama-tama, Allah menciptakan terang dan gelap. Ia berkata, "Jadilah pagi dan petang." Menurut kalian, kenapa kita memerlukan terang atau siang? Ya, kita memerlukan siang itu karena kita harus bangun. Kita harus melakukan aktivitas kita. Kita harus bekerja, kita harus bermain. Nah, lalu kenapa kita perlu gelap atau malam? Ada yang tahu? Iya, karena kita harus beristirahat dan tidur. Allah telah menciptakan pagi dan terang, tetapi bumi belum siap untuk ditinggali dan belum bisa menjadi rumah yang baik untuk ciptaannya. Lalu Allah melanjutkan mencipta hingga bumi menjadi tempat yang baik dan nyaman untuk menjadi rumah bagi ciptaan Allah. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Allah menciptakan langit. Sekarang bumi telah menjadi terang dan gelap, pagi dan petang, udara segar dan langit biru. Apalagi ya yang Allah ciptakan? Allah lalu menciptakan daratan dan lautan. Ia menjadikan rumput yang hijau, sayuran, bunga-bunga yang indah, dan pepohonan yang berguna tumbuh di daratan. Menurut kalian, apa gunanya pohon? Ya, pohon sangat berguna sekali ya, karena dari pohon kita bisa membuat perabotan, kita bisa membangun rumah. Selain itu, kita juga menghirup oksigen dari pohon, dan pohon juga mengikat karbon dioksida yang tidak diperlukan oleh manusia. Nah, selain itu kita juga makan dari pohon. Apakah itu? Ya, kita makan buah yang berasal dari pohon. Nah, Allah menciptakannya untuk kita gunakan dan untuk kita nikmati. Kemudian Allah menciptakan matahari untuk menghangatkan bumi dan membantu tanaman bertumbuh dan menghasilkan makanan. Allah juga menjadikan bulan dan bintang untuk bersinar di malam hari. Allah sangat senang dengan semua yang dijadikannya. Sekarang bumi yang indah telah siap untuk menjadi tempat tinggal bagi segala makhluk hidup. Allah menciptakan ikan dan makhluk ciptaan lainnya di air. Ia mengisi langit dengan bermacam burung. Allah memberikan kepada setiap makhluk air apa yang dibutuhkannya untuk hidup di air. Tubuh ikan dijadikan luas agar mudah bergerak mengarungi arus air. Allah memberikan insang untuk mengambil oksigen dari air. Ia juga menjadikan burung-burung dengan cara khusus hingga dapat terbang tinggi di langit atau dari pohon ke pohon. Allah membuat tulang mereka berongga dan memberi mereka bulu sayap. Kemudian Allah menciptakan binatang darat.
Allah menciptakan tikus yang tinggal di dalam tanah. Ia menempatkan monyet-monyet, gajah-gajah, harimau di hutan rimba, demikian juga singa dan tupai, domba, sapi di daerah yang berumput. Hewan-hewan tersebut memiliki paru-paru untuk menghirup udara segar. Binatang-binatang yang hidup di tempat dingin memiliki bulu yang tebal untuk melindungi mereka dari salju dan angin. Allah memberikan setiap hewan tubuh yang sesuai dengan tempat hidup mereka. Penciptaan Allah itu hampir selesai. Semua makhluk ciptaannya memiliki tempat tinggal yang sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Dan segala sesuatu yang Allah jadikan itu adalah baik adanya. Tetapi di sini kakak ingin menceritakan kepada kalian bahwa segala sesuatu yang Dia jadikan, Allah jadikan, itu dibuat begitu sempurna untuk makhluk ciptaan Allah yang paling baik. Apakah itu? Ya, itu adalah kita manusia. Jadi, kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling baik, kita harus bersyukur adik-adik, karena Tuhan telah menciptakan tempat tinggal yang sangat nyaman dan indah untuk kita tempati. Sehingga kita harus mengucap syukur. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara kita memuji dan memuliakan namanya, serta kita rajin mendengarkan firman Tuhan. Selain itu, kita juga harus bertanggung jawab dengan alam atau tempat tinggal yang Tuhan berikan, yaitu bumi ini ya. Kita harus menjaga dan melestarikannya. Jadi kita sebagai manusia harus bersyukur ya dan berterima kasih karena Allah telah memberikan tempat tinggal yang sangat indah dan nyaman untuk kita tinggali. Nah, minggu depan kakak akan bercerita tentang manusia pertama, yaitu perempuan dan laki-laki. Demikian cerita firman Tuhan kakak hari ini. Minggu depan kakak akan bercerita tentang laki-laki dan perempuan pertama serta tempat tinggal yang sempurna yang Allah ciptakan untuk mereka. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, kita mengucap syukur karena Allah sangatlah baik kepada kita manusia. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan tempat tinggal, yaitu bumi ini, untuk menjadi tempat tinggal yang nyaman. Tuhan, ampuni kami jikalau kami secara sengaja ataupun tidak sengaja merusak tempat tinggal kami yang sudah Engkau ciptakan. Ajar kami untuk hidup bertanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan apa yang Engkau ciptakan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu selalu hidup dan berbuah lebat di hati kami. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yana untuk firman-Nya yang sangat luar biasa. Nah, kita bersyukur ya adik-adik untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh Kak Yana tidaklah berlalu begitu saja, tetapi benar-benar tertanam di dalam setiap hati adik-adik semua. Kiranya Roh Kudus juga menuntun kita, dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan melalui Kak Yana bisa benar-benar menjadi pelajaran yang baru ya bagi kita. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak kita semua memberikan ungkapan syukur kita ya dalam bentuk persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya di tempat masing-masing, bisa di dalam celengan atau di dalam
amplop ya. Ini disimpan pribadi. Nanti ketika kita sudah melewati masa pandemi ini, kita akan bertemu kembali, dan saat itu adik-adik boleh membawa persembahannya ya, dan dikumpulkan di saat kita bisa bertemu, bertatap secara langsung. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu kakak ingin mengajak adik-adik semua kita menyanyikan lagu Allahku Besar. Mari kita menyanyi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sekarang kita tiba di akhir ibadah kita. Mari kita menutup ibadah kita hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan pada hari ini, dan kami juga anak-anak-Mu dapat memberikan waktu kami untuk beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami terima hari ini, itu benar-benar kami bisa terapkan, bisa kami dalami kembali secara pribadi, dan kami sama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Dan juga Tuhan, untuk minggu berikutnya kami akan menghadapi hari yang baru. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan kebaikan-Mu, dan biarlah minggu depan kami dapat kembali beribadah sekolah minggu untuk datang akan kerinduan akan Engkau Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa.